berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali menghimpunkan kita dalam persekutuan orang percaya pada malam hari ini melalui ibadah rumah tangga keluarga Bapak Acok Toy. Dan untuk memulai ibadah, mari jemaat kita berdiri, bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Kasih dari Sorga. Mari kita memulai ibadah kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, yang kami percaya selalu memberkati kehidupan kami, sehingga kami tetap ada sebagaimana adanya kami malam ini, boleh menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman, menyatakan persekutuan bersama dengan keluarga Bapak Iwan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk berada di sekitar firman, dan kami bisa memahami firman-Mu dan kami hidup di dalamnya. Jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan bersabda kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan untuk kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Mamasa pada hari ini telah ditetapkan dari 1 Tesalonika pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keteladanan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, baik itu anak Tuhan yang diberi kepercayaan sebagai pelayan-pelayannya, maupun anak-anak Tuhan sebagai jemaatnya, selalu diinformasikan oleh Alkitab kepada kita tentang keteladanan itu. Di dalam Alkitab menuliskan banyak tokoh yang patut diteladani di dalam mengemban tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Terlebih juga di dalam mengemban setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan prinsip yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebagai salah satu contoh yang patut dibanggakan oleh setiap orang percaya diungkapkan oleh pembacaan kita tadi. Dan keteladanan ini bisa menjadi inspirasi yang kuat, baik sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pelayan-pelayan, entahkah itu di dalam persekutuan, di dalam rumah tangga, maupun juga di dalam masyarakat. Prinsip apa yang kita temukan di dalam pembacaan tadi? Yang pertama, di dalam ayat 1-3 mengungkapkan bahwa pelayanan itu bukan untuk kepentingan pribadi.
Dalam perikop ayat 1-3 tadi, Paulus ingin mengungkapkan fakta bahwa untuk bisa mendirikan jemaat Tesalonika, Paulus telah mempertaruhkan nyawanya. Bahkan ia mengalami penganiayaan. Fakta sebagai pemberita Injil, ia harus menghadapi konsekuensi yang berat. Ia ditangkap, ia diadili, ia difitnah, ia dipenjara, dan berbagai macam konsekuensi lainnya. Paulus ingin menegaskan kembali melalui pembacaan ini tentang motivasinya di dalam memberitakan Injil yang sekaligus menjadi keteladanan bagi kita. Paulus mengungkapkan bahwa pemberitaan Injil yang ia bawa itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan Allah dan jemaat. Di dalam ayat yang ketiga tersirat ungkapan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, bahwa pemberitaan Injilnya itu dikuasai oleh kepentingan pribadi yang menyesatkan. Namun Paulus menyangga itu dengan mengatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu muslihat. Saudara-saudara, dalam posisi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan sekarang ini, maupun posisi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, tentu saja bahwa pergumulan yang dialami oleh jemaat Tesalonika yang begitu berat tidak lagi kita alami untuk sekarang ini. Untuk itu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalaupun ada pergumulan-pergumulan yang dialami oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan masa kini maupun juga jemaat Tuhan, ketika menghadapi tantangan iman, kecurigaan-kecurigaan atas pelayanan-pelayanan yang ia lakukan, hendaklah ia mengingat ayat 2 pembacaan tadi, bahwa dengan pertolongan Allah kita, maka kita akan beroleh keberanian untuk menegakkan kebenaran dan memperjuangkan iman kita. Kemudian yang kedua, bahwa pelayanan adalah perintah Allah di dalam ayat 4-6. Di sini Paulus memberikan semacam klarifikasi terhadap hal-hal negatif yang dialamatkan kepadanya, bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya itu bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah. Allah sendirilah yang telah menguji dan mempercayakan pekerjaan pemberitaan Injil ini kepada Paulus. Dan pelayanan ini bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan Allah yang melayakkan pelayanan itu. Seseorang bisa melayani Allah, melayani Tuhan, ketika Allah memperkenankan ia untuk melayaninya. Sehingga Paulus di dalam bacaan ini dengan terbuka mengatakan tujuan pelayanannya demi kemuliaan Allah. Tujuan pelayanan adalah demi kemuliaan Allah. Paulus menempatkan Allah sebagai saksi atas pelayanannya, atas sikap yang tidak loba dan juga yang tidak sekedar bermulut manis. Pelayanan ia lakukan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Pelayanan ia lakukan bukan untuk mendatangkan pujian manusia bagi dirinya, melainkan pujian untuk kemuliaan nama Allah. Kemudian yang ketiga, pelayanannya dilakukan di dalam dan berdasarkan kasih menurut ayat 7 dan 8. Kata yang dipakai berasal dari kasih yang tidak menuntut balas. Melakukan pelayanan dan tidak menuntut balas seperti pujian, penghargaan dan sebagainya. Murni, tulus, ikhlas dianalogikan sebagai seorang ibu yang tidak akan pernah mencelakakan anaknya sendiri. Pada ayat 8, ia mengulang kembali pembelaannya dengan ungkapan yang berbeda, yang mengatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Kalimat kasih sayang dalam ayat ini, Paulus juga mau menegaskan bahwa sebagai seorang pemberita Injil, ia telah rela memberikan seluruh hidupnya sebagai bukti kasih sayangnya terhadap jemaat Tuhan. Hal ini juga menunjukkan kualitas dari kasih Paulus kepada jemaat Tesalonika, yaitu
kasih yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan, pujian atau penghargaan. Saudara-saudara, inilah teladan bagi kita bahwa berbuat kebaikan dan menegakkan kebenaran Tuhan bukan pilihan bagi kita, namun keharusan dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, jika kita berhasil melakukan yang baik bagi Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kita. Bukan supaya kita yang dipuji, sekalipun kita dapat melakukannya sebagai anak-anak Tuhan, seperti Paulus katakan. Untuk itu, marilah kita uji pekerjaan dan pelayanan kita, bahkan juga kelakuan hidup kita sehari-hari. Apakah benar-benar sudah menyenangkan hati Tuhan atau masih banyak yang harus kita perbaiki? Galatia 6 ayat 4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kiranya melalui segenap aspek hidup kita menyenangkan hati Tuhan yang kita layani dan kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh kita renungkan firman secara pribadi. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui pujian PKJ 150 bait 1 dan baitnya yang kelima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kebaikan Tuhan kami alami dalam sepanjang ibadah persekutuan kami pada saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah boleh hadir menyapa kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan keteladanan bagi kami, mengemban tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Ya Bapa di sorga, firman-Mu ini kiranya termateraikan dalam hati kami, menuntun perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Yohan atau Bapak Ajotoi saat ini, untuk keberadaan hidup mereka, pekerjaan yang ditekuni oleh keluarga, baik Bapak Yohan maupun Mama Yohan setiap harinya, kiranya diberkati oleh Tuhan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu menghadirkan berkat-Mu yang berlimpah dan memampukan keluarga kami tetap hidup dengan sukacita. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk Ibu Yohana di dalam pergumulan sakit yang ia alami. Kami mohon Tuhan jamahan-Mu baginya. Kami percaya kepada kuasa-Mu yang berkuasa dalam pergumulan sakit yang ia alami. Dan kami percaya kuasa Tuhan itu sanggup memberikan kesembuhan baginya, sehingga boleh menjalani segala aktivitasnya kembali dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk anak kekasih Nano yang ada di Poso. Kiranya diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam segala aktivitasnya,
sehingga anak kekasih Nano boleh bertumbuh dengan sehat selamat di dalam lindungan Tuhan dan tidak akan kekurangan satu apapun. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk anak Yohan yang akan mengikuti semester ganjil minggu depan. Berkatilah dia Tuhan. Berikanlah sehat selamat kepadanya. Berikan hikmat pengetahuan yang akan memampukan ia untuk menjalani semester ganjil dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami percaya cita-citanya akan tercapai di dalam tuntunan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk adik Daniel yang ada di Morowali. Beberapa waktu lalu mengalami pergumulan oleh karena musibah kebakaran rumah mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan lawatanmu bagi saudara kekasih kami Daniel. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memulihkan keadaan mereka, membuat kehidupan mereka lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kami tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara, termasuk pergumulan-pergumulan untuk mendatangkan kebaikan. Ya Bapa di surga, jikalau keluarga kami punya pergumulan-pergumulan lain, kami percaya Tuhan akan membawa mereka keluar sebagai menang dari pergumulan apapun itu. Berkati seluruh jemaatmu, jemaat Jordan, dimanapun mereka berada saat ini, dalam tugas pekerjaan mereka, dalam segala pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Kalau jemaatmu ada yang bergumul dengan sakit penyakit, dan sementara dalam proses pemulihan, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Bapak Andarias Pombongkila, Ibu Limbong Gapa, Rai Piranda, Albert Musa, Adrian Petrus Toding, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Nyatakan pula jamahanmu bagi mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mendoakan mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, yang mengalami pergumulan rumah tangga, keluarga. Kami mohon juga kepadamu Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka. Kami mendoakan bangsa kami, berikanlah damai sejahtera-Mu bagi pemerintah kami, karuniakanlah kepada mereka hikmat bijaksana bagi bangsa kami. Tentunya kami percaya juga Tuhan, Tuhan akan pulihkan dari pergumulan COVID-19. Ya Bapa di surga, persembahan yang telah diberikan jemaat kami percaya Tuhan berkenan atasnya, dan setiap berkat-Mu yang masih ada pada kami, Tuhan mampukan memakainya dengan penuh syukur. Ini doa kami Tuhan, inilah syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami, mengabulkan doa kami, karena kami datang memohon di dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, selalulah memuliakan nama Tuhan, teruslah jadi berkat bagi sesama kita, dan dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pemeliharaan Roh Kudus, akan senantiasa menuntun, menopang dan terus memberkati
kehidupan segenap keluarga dari Bapak Acotoi, dan juga memberkati kehidupan jemaat dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga Bapak Acotoi yang sudah boleh menjadi keluarga penghimpun. Terima kasih kepada jemaat yang selalu setia mengikuti ibadah yang kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Lebih baik satu hari di